Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati pengurus DKM Masjid As-Salam beserta para panitia penyelenggara kajian yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semua, dengan berbagai macam nikmat yang bisa kita rasakan bersama-sama, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat yang tiada batas. Andai kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, tentu kita tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andai kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Terutama Bapak Ibu, nikmat istiqomah, di mana istiqomah di atas hidayah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, istiqomah di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar sekali, di mana kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah hamba-Mu ini ke jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah istiqomah. Ketahuilah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah mereka adalah orang-orang yang istimewa, baik di dunia, di alam barzakh, bahkan kelak di akhirat di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mereka di dalam Al-Quranul Karim, ya, surat Fussilat, pada ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Di dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, niscaya para malaikat akan turun dari langit menghampiri orang tersebut dengan memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah Anda takut dan jangan pula Anda bersedih hati. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Anda. Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan dan bagi kalian apa yang kalian tinggalkan. Nuzulam min ghafurir rahim, ya turun dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tentang tafsir dari ayat ini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, fal ayatu tadullu ala nuzulil malaikati alal mustaqimina indal maut. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang turunnya para malaikat menghampiri orang-orang yang istiqomah ketika dalam keadaan sakratul maut. Wa fil qabri, bahkan ketika di alam barzakh. Wa indal ba'thi, bahkan ketika dibangkitkannya hari kiamat. Ta'manuhu minal khauf indal maut. Para malaikat tersebut memberikan keamanan ketika memberikan keamanan dari rasa takut, rasa sedih ketika dalam keadaan sakaratul maut para jemaah. Wa tuzilu anhum al-huzna ala firaqil aulad, bahkan menghilangkan kesedihan walaupun akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerabatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid, Imam Ikrimah, ini mereka adalah para ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Kemudian Imam Zaid bin Aslam ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, wahai orang-orang yang istiqomah, janganlah Anda takut pada akhirat yang akan Anda hadapi, dan janganlah Anda bersedih dengan dunia yang akan Anda tinggalkan, baik anak-anak, keluarga, harta, bahkan tanggungan hutang. Karena para malaikat nanti yang akan mengurusnya. Malaikat berkata, begitu pula mereka diberi kabar gembira berupa surga yang dijanjikan. Dia akan mendapat berbagai macam kebaikan dan terlepas dari berbagai macam keburukan. Imam Zaid bin Aslam juga mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput, namun juga ketika di alam barzakh, di alam kubur, dan ketika hari berbangkit. Inilah yang menunjukkan keutamaan seseorang yang istiqomah. Jadi para jemaah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kabar gembira dari Allah di dalam surat Fussilat 30 sampai 32 tadi, bagi orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan, istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah mengirim pasukan malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada mereka ketika dalam keadaan sakaratul maut. Karena ketika dalam keadaan sakaratul maut, betapa hati ini pilu para jemaah, akan meninggalkan orang yang dicintainya. Tetapi para malaikat datang menghampiri orang istiqomah dengan memberikan kabar gembira, alla takhafu, sudah enggak usah takut. Alla tahzanu, jangan bersedih hati. Semua sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sehingga apa? Sehingga dalam keadaan sakaratul maut dia berkata, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pun juga ketika di alam barzakh, ya, pun juga ketika dibangkitkannya hari kiamat, para malaikat memberikan kabar gembira berupa surga yang sudah Allah persiapkan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini, bismillah, mudah-mudahan waktu yang singkat kita ingin membahas satu kitab kecil, Kutaib, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar dalam kitab yang berjudul Asru Qawaida fil Istiqamah. Ya, 10 kaidah di dalam memahami istiqamah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama, penulis mengatakan, Fadilatul Syekh Profesor mengatakan bahwa al-istiqamah minhah ilahiyah wa hibah rabbaniyah. Bahwa istiqamah ini Bapak Ibu merupakan anugerah dari Allah. Ya, istiqamah adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hidayah, ya, untuk istiqomah. Bahwasanya hidayah untuk istiqomah ini adalah merupakan hak Allah semata. Sebagaimana Syekh mengatakan bahwasanya annal amra kullahu biyadillah yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Semua urusan hidayah istiqomah ini milik Allah semata. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Karena hati anak Adam itu berada pada jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a aqamahu, maka barang siapa yang Allah kehendaki istiqomah, dia istiqomah. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, ya, tersesat, maka dia akan tersesat, wal iyadu billah. Ya, makanya kita selalu diperintah oleh Allah untuk berdoa setiap hari minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Tidak bosan-bosannya dan takkan pernah jenuh sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah hamba-Mu ini ke jalan yang lurus, jalan istiqomah. Ya, karena hati anak Adam, para ummahat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu berada pada jari jemarinya Allah. Sebagaimana Ummu Salamah pernah berkata, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallabu, wahai Nabi SAW, apakah hati ini bisa berubah-ubah? Maka Nabi bersabda, na'am, iya. Ma min khalqillahi min bani Adam min bashar illa anna qalbahu baina usbu'ain bin asabi'ir rahman. Fa in sya'allah aqamahu wa in sya'a azaghahu. Nabi bersabda, iya. Ya, tidaklah Allah menciptakan anak Adam melainkan hatinya itu berada pada jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Berada di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah berkehendak untuk istiqomah, dia istiqomah. Apabila Allah berkehendak dia menyimpang, maka dia akan menyimpang. Ya, maka istiqomah di atas hidayah atau hidayah untuk senantiasa istiqomah itu semua di tangan Allah. Kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah dalam solat kita, bahkan dalam doa kita, sebagaimana doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati ini di atas agamamu ya Allah. Ya, berapa banyak di pagi harinya beriman, sore harinya kufur. Sorenya beriman, paginya kufur. Ya, karena hati mudah berbolak-balik. Ya, sehingga kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar istiqomah di atas hidayah. Sebagaimana juga Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, bi ayyi syai'in, ya Aisyah pernah ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi SAW yaftatihu salatahu minal lail, dengan apa Nabi Muhammad memulai solat malamnya?
Maka Aisyah menjawab, idza qama minal lail, Nabi apabila bangun malam salat tahajud, beliau kadang membaca ya doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal arda alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Nabi berdoa pada Allah, wahai Rabbku, ya Rabbnya malaikat Jibril, Rabbnya malaikat Mikail dan malaikat Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang disaksikan. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu yang telah perselisihan yang mereka lakukan. Ihdini, berikan aku petunjuk ya Allah. Limakhtalaftu fihi minal haq, ya dengan perselisihanku ya dari kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini Pak lafadznya, innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim, ya Allah. Ya sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki, ya kepada jalan yang lurus. Jadi ini semua adalah merupakan ya bentuk atau sunnah-sunnah Nabi SAW agar kita senantiasa istiqomah di atas hidayah para jemaah, istiqomah di atas petunjuk, ya istiqomah di dalam melaksanakan ya perintah Allah dan Rasulnya SAW. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ketika menafsirkan ayat ini langsung berdoa kepada Allah, Allahumma anta Rabbana farzuqnal istiqomah. Allahumma anta Rabbana farzuqnal istiqomah. Ini doa Pak Ibu. Ya, dari Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang kibaru tabi'in mengatakan, ya Allah, Engkaulah Rabb kami, berikan kami rezeki agar istiqomah. Luar biasa Pak Ibu. Istiqomah di atas hidayah atau hidayah untuk senantiasa istiqomah, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nasihat. Ya, dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai baginda Rasul SAW, katakanlah kepadaku tentang Islam satu ucapan saja yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu, katanya Pak. Maka Nabi bersabda, kul, katakanlah amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi para jemaah Bapak dan Ibu, istiqomah ini adalah harta yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ya, harta ya dunia dan seisinya ini nggak bisa dibandingkan dengan ya istiqomah, karena istiqomah ini akan menjadi penentu kelak di akhirat, ya yaumul qiyamah. Ya, ini poin yang pertama Bapak Ibu, kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, Syekh mengatakan hakikatul istiqomah luzumul manhaj al-qawim wasiratil mustaqim. Ya, makna istiqomah ya atau hakikat istiqomah adalah seseorang yang ya komitmen terhadap ya kebenaran dan jalan yang lurus. Sebagaimana beberapa penafsiran para ulama, di antaranya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan surat Fussilat 30 tadi, hum alladzina lam yusyriku billahi syai'a. Kata sahabat Abu Bakar, makna istiqomah dalam ayat ini kata beliau, mereka orang-orang yang ya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas juga menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang yang istiqomah adalah istaqamu ala adai faraidihi, yaitu orang-orang yang ya senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan istiqomah adalah istaqamu ala taatillah, yaitu orang-orang yang istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kata Imam Qatadah, yang dimaksud dengan istiqomah adalah orang-orang yang istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah.
Kalau sahabat Ibnu Abbas mengatakan istaqamu ala ada'i faraidihi, yaitu orang-orang yang istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban. Adapun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan makna istiqamah hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan wa yasmalu dhalika fi'l at-ta'ati kulliha adh-dhahira wal batinah wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik fasarat hadhihi al-wasiyatu jami'atan li khisalid dini kulliha. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa istiqomah itu adalah seseorang yang meniti jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Agama Islam. Ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita setiap hari Bapak Ibu baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah hamba-Mu ini ke jalan yang lurus. Ya, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Para nabi dan para rasul. Siapa pula? Orang-orang soleh. Ya, para sahabat. Mereka ini adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah di atas ketaatan, di atas ilmu dan amal. Ya, mereka berpegang teguh dengan tuntunan Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, maka orang yang istiqomah adalah orang-orang yang meniti jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai oleh Allah dan juga bukan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah ini Bapak Ibu, kata Imam, min ghairi ta'rijin, dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, istiqomah, lempeng itu. Dengan apa? Melaksanakan perintah-perintahnya, ya, serta menjauhi semua larangan-larangannya. Ya, dia berusaha untuk melaksanakan perintah sekuat tenaga dan dia menjauhi semua larangan-larangannya. Itulah hakikat orang-orang yang istiqomah. Jadi saya simpulkan di sini, makna istiqomah adalah yaitu orang-orang yang meniti jalan yang lurus, ya, di atas, ya, agama yang lurus yaitu agama Islam, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah serta menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga Bapak Ibu, ya, bahwasanya aslul istiqamah istiqamatul qalbi, pokok istiqomah itu pada hati. Ya, pokok istiqomah itu ada pada hati. Sebagaimana Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Yang artinya iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Ya, maka apabila hati istiqomah, ya, maka akan memancarkan sinar kebaikan, cahaya kebaikan. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadis yang mungkin pernah kita dengar, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya pada setiap tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Ya, baik, ya, secara hakiki maupun secara majazi. Ya, yang dimaksud daging ini adalah hati. Ketika hati baik, ya, bendanya itu barangnya jantung Bapak Ibu. Medis mengatakan kalau jantungnya sehat, ya, maka organ tubuh yang lainnya pun juga sehat. Tetapi ketika jantungnya sakit-sakitan akan berpengaruh kepada organ tubuh yang lainnya. Secara majazi bahwa apabila jantung atau hati ini baik, ya, hati ini senantiasa beriman dan bertakwa pada Allah, maka akan melahirkan kebaikan. Dalam hadis yang lain, ya, wa idza salahat
salahat sairu amali. Apabila hati ini baik, ya, maka akan melahirkan kebaikan. Lisan senantiasa ya menyampaikan ya kebaikan. Pendengaran senantiasa untuk diperdengarkan hal-hal yang baik. Dua penglihatan pun juga difungsikan untuk melihat hal-hal yang baik. Kedua tangan, kedua kaki, ya, semua akan digerakkan dalam rangka untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ni jantung atau hati ini rusak, ya, maka akan rusak segalanya. Ya, senantiasa kedua kaki ya dilangkahkan, ya, dimanfaatkan untuk melangkahkan, ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya, begitu juga organ tubuh yang lainnya, apabila jantungnya atau hatinya ini rusak, maka akan rusak segala-galanya. Kenapa? Karena hati ini Bapak Ibu diibaratkan seperti komandan. Kata Imam Ibnu Qayyim, dalam kitab Ighatsatul Lahfan bin Masaidi Syaitan, kata beliau, lamma kana al-qalbu li hadhil a'dha kal malikil mutasarrif fil junud. Bahwasanya hati bagi anggota tubuh itu diibaratkan seperti panglima besar yang mengatur pasukannya. Alladzi tasduru kulluha an amri. Pasukan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah panglima. Ya, maka ya yastamiluha fi masya. Bahwasanya pasukan-pasukan ini akan melakukan apa saja sesuai keinginan panglima. Begitulah ya peran hati pada seluruh anggota tubuh. Ya, ketika hatinya ini penuh dengan kebaikan, ya, maka akan melahirkan kebaikan. Dia fungsikan tangan untuk melakukan hal yang baik, kaki ya melangkahkan ke tempat-tempat yang baik, penglihatan, pendengaran, lisan ya difungsikan untuk hal-hal yang baik. Tetapi apabila sebaliknya, maka akan ya mengantarkan hal-hal yang tidak baik, ya akan melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ala wahyal qalbu, kata Nabi, itulah hati. Ya, oleh karenanya ya yang paling utama dan yang paling pertama dalam perbaikan agar senantiasa istiqomah adalah yaitu memperbaiki hati para jemaah. Ya, bagaimana hati ini kita isi dengan ilmu. Bagaimana hati ini kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga akan melahirkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, kaidah yang keempat, al-istiqamah al-matlubah minal abdi hiya sadat. Istiqamah yang ya dituntut oleh Allah kepada setiap hamba, yaitu istiqamah dan benar. Ya, istiqamah dan benar. Maksudnya di sini adalah seimbang, tidak melampaui batas dan tidak kurang dari batas. Ya, tidak ifrat dan tidak tafrit, tidak berlebihan pun juga tidak meremehkan. Seimbang. Tengah-tengah saja. Di dalam melaksanakan perintah Allah, ya, tidak terlalu berlebihan, tetapi hendaknya praktiknya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah, walan yushadad din ahadun illa ghalabah, dan tidaklah orang itu berlebihan ya di dalam melaksanakan ajaran Islam kecuali dia akan apa? Binasa. Fasaddidu wa qaribu, maka istiqomahlah dan seimbanglah. Wabsiru, ya, dan berikan kabar gembira. Maksud di sini Pak Ibu, as-sadat, ya, seimbang di sini maknanya antusibas sunnah, bahwa istiqomah yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam banyak hal, salat, puasa, zikir, ya, baca Quran, ya, amal-amal soleh yang lainnya, maka hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak apa? Tidak melakukan yang tidak pernah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita ketika kita
hendak melaksanakan satu amalan, maka apa? Minta pertolongan kepada Allah. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita senantiasa istiqomah. Agar kita senantiasa istiqomah. Syekh mengatakan, "Fal abdu matlubun minhu an yujahida nafsahu ala an yusibas sadad." Setiap hamba dituntut oleh Allah untuk bersungguh-sungguh agar apa yang dilaksanakan itu ya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam segala hal kebaikan-kebaikan yang akan dia kerjakan. Kemudian kaidah yang selanjutnya Pak Ibu, yaitu kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima adalah al-istiqomah tata'allaqu bil aqwal wal af'al wan niyat. Bahwasanya istiqomah itu berkaitan dengan apa yang diucapkan, perbuatan dan niat. Ya. Jadi kaidah yang kelima adalah bahwasanya istiqomah berkaitan dengan apa yang diucapkan, yaitu perkataan dan perbuatan serta niat. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis tadi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah iman seorang hamba ini istiqomah sampai hatinya istiqomah, dan tidaklah hati seorang hamba istiqomah sampai lisannya istiqomah. Ya, sampai lisannya istiqomah. Kenapa demikian? Kata Imam Ibn Rajab, a'dhamu ma yura'a istiqomatuhu ba'dal qalbi minal jawarih al-lisan. Yang paling utama hendaknya diperhatikan oleh setiap hamba setelah hati adalah lisan. Jadi hendaknya yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap hamba setelah hati adalah lisan. Kenapa? Fa innahu tarjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu, karena lisan ini yang menerjemahkan hati. Ya, ibaratnya apa? Gambaran hati seseorang itu apa yang terungkap dalam ya lisannya. Ketika ya lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, menyampaikan ya hal-hal yang baik, ya itu menggambarkan apa yang ada dalam hatinya para jemaah. Ada satu kisah nih Pak Ibu yang dikisahkan oleh seorang ulama tentang seorang yang sudah lanjut usia, tua ini, bapak-bapak. Dia selalu ya kalau sholat berusaha untuk selalu di saf pertama. Imamnya masih muda. Suatu ketika bapak ini minta kepada imam selesai sholat, ya tolong Pak Imam gitu ya, berikan saya nasihat. Barangkali ini bermanfaat bagi saya. Imamnya karena bukan ustadz, ya bukan pengajar, bingung nyampain apa ya. Baru ingat, ya Pak ada hadis Nabi Pak. Nabi bersabda, kalimatani, ya khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ya, kata imam ini dia berkata, Bapak Nabi bersabda ada dua kalimat mudah diucapkan, ya berat timbangannya di akhirat dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Diterjemahkan Pak. Bapak tua ini Pak langsung bilang, tolong ulangi lagi Ustaz sampai saya hafal. Ulang terus Pak. Ya, sampaikan terus sampai dia hafal Pak. Akhirnya apa para jemaah, bapak yang sudah lanjut usia ini setiap ketemu sama keluarganya, kerabatnya, rekannya, Pak disampaikan, Pak, Bu, Nabi bersabda, disampaikan Pak, kalimatan, ada dua kalimat, mudah diucapkan, berat timbangannya di akhirat, ya, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu ucapan apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah, terus begitu, Pak. Ya, suatu saat bapak ini terkena penyakit jaltoh, kata syekh tersebut, Pak, penyakit ya stroke berat. Akhirnya bapak ini dirawat di rumah sakit. Kurang lebih berapa bulan nggak siuman. Ya, masih dalam keadaan pingsan. Akhirnya dokter memanggil keluarganya. Ya, nampaknya ini sudah akhir-akhir kehidupan bapak ini. Subhanallah, Allah memberikan keajaiban Pak Ibu.
Ya, ketika semua keluarganya kumpul, istrinya, anaknya, cucunya, kerabatnya kumpul, orang ini tiba-tiba sadar. Dan dia melihat sekelilingnya, lihat semua Pak Ibu. Lihat semuanya. Ternyata dari semua yang hadir, hanya satu orang yang belum dia sampaikan hadis tersebut. Siapa? Dokternya. Ya, Bapak tua ini mengatakan, ya Tabib, wahai dokter, Nabi bersabda, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani fil lisan, mudah diucapkan, thaqilatani fil mizan, berat timbangannya, habibatani indar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah ladzi, meninggal. Allah. Bapak ini menyampaikan hadis, setelah itu meninggal dunia. Subhanallah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, ahabbul a'mal indallah adwabaha wa in qalla. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah yang kontinu Pak Ibu, walaupun sedikit. Ya, kita menggambarkan ya bahwasanya kejadian tersebut ini menggambarkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang ringan tapi bermanfaat bagi umat Islam atau bagi orang lain, ini pahalanya besar para jemaah. Ya, ini pahalanya besar sekali. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Hadis dari Jabir, riwayat Imam Muslim, bahwasanya setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ia beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan hidupnya, dan dia akan dibangkitkan oleh Allah ya kondisinya seperti ketika dia meninggal, Pak. Kondisinya seperti dia meninggal. Maka di sini Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, idza aradallaha bi 'abdihi khaira yastamilhu. Allah jika menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memanfaatkan hamba tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yastamiluhu? Wahai Nabi SAW, bagaimana ya Allah memanfaatkan hambanya? Maka Nabi bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salih. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh sebelum meninggal. Ya, sebelum meninggal. Maka dari hadis tersebut para jemaah, ketika kita istiqomah melaksanakan kebaikan walaupun sesaat, yang penting rutin, maka bisa jadi itu adalah akhir kehidupan kita. Mungkin setiap pagi kita berusaha zikir, pagi petang, atau baca Quran walaupun sesaat. Bisa jadi ketika itu juga Allah akan mewafatkan kita para jemaah. Ada satu kisah seorang ulama besar dari kalangan ahli hadis, ketika dalam keadaan sakaratul maut, tiba-tiba para santrinya, keluarganya pada kumpul semua. Ya, pada kumpul semua. Kemudian ada yang menyebutkan satu hadis ya yang berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini yang hadir Pak lupa siapa perawinya gitu Pak ya. Siapa perawinya hadis ini katanya Pak. Ya, ulama besar ini yang dalam keadaan kritis langsung Allah berikan kesadaran Pak. An fulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Setelah itu wafat Pak. Allahu akbar. Maka para jemaah, betapa indahnya dikala Allah memanggil kita dalam keadaan berbuat baik. Dikala Allah menjemput ajal kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir ketika Allah mengambil kita atau menjemput kita dalam keadaan melakukan kemaksiatan waliyadzubillah. Maka dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya ya kita menjaga lisan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa bertutur kata yang membuat orang-orang senang. Maka di sini kata Syekh Fadilatul Syekh Abdul Razak, ya beliau mengatakan bahwasanya al-istiqamah tata'allaqu bil aqwal wal af'al wan niyyah.
Bahwasanya istiqomah itu berkaitan dengan perkataan, perbuatan serta niat. Ya, sebagaimana Nabi SAW tadi bersabda bahwasanya la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seorang hamba tidak akan mungkin istiqomah sampai hatinya istiqomah, dan hatinya tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang keenam, la takunul istiqomatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Bahwasanya istiqomah, ini kaidah yang keenam Pak Ibu. Bahwasanya istiqomah tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali karena Allah, ya, lillah, billah, ala amrillah. Ada 3 Pak Ibu. Jadi istiqomah tidak akan didapatkan kecuali 3 hal, tiga perkara penting. Yang pertama, lillah, billah, ala amrillah. Ya, mohon diulang Bapak Ibu, apa saja? Lillah, billah, wa ala amrillah. Apa maksudnya? Yang pertama adalah lillah. Agar kita istiqomah di atas perintah Allah, kita harus benar-benar lillah. Maknanya khalisatun lillah, benar-benar murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar murni hanya untuk Allah. Ya, mukhlis, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas benar-benar istiqomah ini minta pahala dari Allah dan minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, wah, hati ini tidak bisa mengungkapkan dengan kuat Pak Ibu ya. Kenapa? Kita ada satu tuntutan nih Pak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan sekedar apa yang kita baca sepintas, enggak. Tetapi ihdinas siratal mustaqim ini akan melahirkan segala kebaikan Pak Ibu. Karena ini ada satu tuntutan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah hamba-Mu ini ke jalan yang lurus. Makanya Bapak Ibu, salah satu di antara hikmah besar Allah mewajibkan kita salat, innas salata tanha 'anil fasya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, kenapa? Di antara tuntutan orang yang salat adalah istiqomah. Menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah-perintahnya. Makanya agar kita bisa meraih istiqomah, yang pertama adalah lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah billah, ba isti'anah. Maknanya adalah musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha wath-thabati 'alaiha billahi tabaraka wa taala, yaitu meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan, ya, untuk bisa melaksanakan istiqomah, serta ya ats-tsabat, ya, tetap kokoh dengan pendiriannya, ya. Artinya hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan istiqomah dan kokoh di atas istiqomah, ya. Jadi minta pada Allah, bukan dengan apa yang kemampuannya, tidak, bukan dengan kelebihannya, kecerdasannya, tidak, tetapi minta pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kita melakukan apa saja Pak Ibu, terutama ya hal-hal yang baik, awali dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja, Bismillahirrahmanirrahim. Mau beraktivitas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau baca Al-Quran atau baca kitab-kitab yang bermanfaat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa saja. Ya, sebagaimana dalam hadis yang memang para ulama berselisih tentang kesahihan hadis tersebut. Ada yang mengatakan hasan, ada juga yang mengatakan lemah atau dhaif. Ya, bahwasanya Nabi bersabda, ya kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar, ya adamul barakah. Setiap perbuatan yang baik, ya setiap perbuatan yang memiliki kepentingan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, dicabut berkahnya. Ya, maka hendaknya ketika kita beraktivitas, ya kita memohon pada Allah bismillah. Karena bismillah Pak Ibu
ada 2 faedah penting. Pertama, tabarruk dengan bacaan basmalah. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, ya mungkin kita pernah ngalamin ya ketika menghadapi satu kegiatan, satu pekerjaan, ya satu persoalan kok sulit untuk mencari solusinya. Kok nggak pernah kelar-kelar gitu Pak Ibu ya. Mungkin kita belum sempat membaca bismillah. Karena bismillah ini salah satu fungsinya adalah pertama minta berkah, yang kedua meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, "Ista'in ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Jagalah hal-hal yang bermanfaat bagi Anda dan mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan bismillah. Kemudian yang ketiga, wa ala amrillah. Wa ala amrillah. Maknanya an yasira fi istiqamatihi ala nahjil qawim was-siratil mustaqim alladzi amara Allah Subhanahu wa taala ibadahu bih. Yaitu kaidah yang ketiga tadi, yaitu di atas perintah Allah. Hendaknya ketika kita melaksanakan ketaatan, ketika kita melakukan kebaikan, ya kita melakukannya itu sesuai dengan perintah Allah. Oh ini loh Allah dan Rasulnya mengajarkan demikian, kita laksanakan Pak Ibu. Ya, maka di sini ada 3, ikhlaskan Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan yang kita laksanakan memang perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh Pak Ibu, kaidah yang ketujuh adalah alal abdi mahmastaqama alla yattakila ala amalih. Seorang hamba walaupun istiqomah, maka jangan menyandarkan kepada amal perbuatannya. Ini kaidah yang ketujuh. Ya, seorang hamba walaupun istiqomah, ya, maka jangan menyandarkan dengan amal perbuatannya. Apa maksudnya? Syekh mengatakan al-wajibu 'alal abdi, kewajiban setiap hamba, alla yattakila ala amalih mahma salaha wastaqama. Jangan menyandarkan kepada perbuatannya atau amalnya walaupun sudah baik dan sudah istiqomah. Wala yaghtarra bi ibadatihi, dan jangan sampai tertipu dengan ibadah yang sudah dikerjakan. Wala bi kathrati dzikrihi lillah, dan jangan pula tertipu dengan banyaknya zikir yang selalu dikerjakan. Ya, serta ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ya. Tetapi apa? Tetapi hendaknya kita selalu memohon kepada Allah. Ya, selalu memohon kepada Allah. Jadi di sini maksudnya setiap hamba ya jangan menyandarkan, aku sudah berbuat demikian loh. Aku sudah mengerjakan demikian, aku sudah berzikir, aku sudah beribadah seperti ini, enggak. Tapi kita memohon kepada Allah, ya agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Ya, amal yang kita laksanakan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Pak Ibu ya. Seorang ulama yang bernama Syekh bin Baz rahimahullah, ketika menyampaikan tentang satu ayat tentang doanya Nabi Ibrahim, beliau menangis lama Pak Ibu. Dalam kajiannya nangis lama. Apa kata beliau? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang pilihan Allah, membangun Baitullah. Ada enggak yang bisa menandingi amal solehnya Nabi Ibrahim Pak, bangun masjid? Enggak ada. Ya, Baitullah ini ya rumah Allah yang di Masjidil Haram. Subhanallah Pak Ibu. Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya yang bernama Nabi Ismail untuk bangun Ka'bah. Bukannya Nabi Ibrahim setelah bangun, alhamdulillah ini sudah bangun selesai, enggak. Tapi justru yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah apa? Bertaubat kepada Allah. Ya, beliau bertobat kepada Allah. Khawatir apa? Enggak diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, taqabbal minna ya Allah, kata Nabi Ibrahim. Ini membuat si bin Baz menangis Pak Ibu. Kenapa? Khawatir enggak diterima gitu loh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalku ini ya Allah. Engkaulah zat yang Maha mendengar. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Subhanallah. Jadi ya, kaidah yang ketujuh ini menjelaskan kepada kita
ya bahwa setiap hamba jangan sampai tertipu dengan amal yang sudah dilakukan, Pak. Ya, ibadah yang sudah dikerjakan jangan sampai tertipu, tapi senantiasa ya memiliki dua kendaraan, yaitu al-khauf dan raja. Al-khauf dan raja. Ya, takut dan harap. Takut nggak diterima, berharap supaya diterima. Ya, berharap supaya diterima. Takut masuk neraka dan berharap masuk surga. Ya, jangan apa? Wah, amalku sudah penuh nih, sudah sekian lama aku sudah banyak melakukan apa saja, cukup deh masuk surga. Enggak. Ya, kenapa khawatir? Kalau sampai tertipu, akhirnya apa? Ujub, akhirnya hilang tuh pahalanya, Pak Ibu. Ya, pahala ibadahnya hilang, pahala sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah hilang. Gara-gara apa? Gara-gara ujub. Tetapi minta kepada Allah, terimalah ya Allah. Ya, sampai-sampai ya ada yang mengatakan bahwa andai semua amalku ditolak oleh Allah kecuali satu, dan itu ikhlas karena Allah, bisa jadi yang satu ini yang menjadi penyebab kita masuk surga. Allahu Akbar, Pak. Andai ini, Pak Ibu, dari semua amal ditolak oleh Allah kecuali satu, yaitu ikhlas karena Allah, bisa jadi ini yang menjadi penyebab masuk surga. Ya, oleh karenanya para ulama banyak memberikan nasihat kepada kita agar apa? Ya, agar senantiasa menjaga keikhlasan dalam beramal. Ya, makanya Imam Adz-Dzahabi mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tidak ada penyakit yang lebih berat untuk aku obati kecuali niat. Jadi penting kita menjaga keikhlasan dalam beramal, ya agar apa? Agar amal yang kita lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali, buah dari istiqomah di dunia, kelak di akhirat dia bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Syekh mengatakan bahwasanya man hudiya fid dunya ila siratillahil mustaqim, hudiya fid daril akhirati ila siratil mustaqim al mansub ala matni jahannam. Barang siapa yang diberi hidayah di dunia di atas jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus tadi kita sebutkan, yaitu di atas ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Al-Qur'an Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW. Hudiya fid daril akhirati, maka Allah akan memberikan petunjuk di akhirat kelak, ya, di atas jalan yang lurus yang membentang di atas bara api neraka jahanam. Ya, fa yaumal qiyamati, maka nanti pada hari kiamat, yunsabu siratun ala matni jahannam. Ya, akan ada sirat, jembatan di atas bara api neraka jahanam, ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang, wa adaqqu binas sya'rah, dan lebih tipis daripada satu helai rambut. Ini semua pasti akan melewatinya, Pak Ibu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, tidaklah kalian semuanya melainkan pasti melewati siratal mustaqim. Ya, pasti melewati siratal mustaqim. Ya, dan manusia harus melewati jalan ini, Bu. Ya, yu'mar an-nas bil mururi alaihi wa yatafawatuna fi mururihim alaihim tafawutahum fil a'mal wal istiqamah ala siratillahil mustaqim fi hadhil hayatid dunya. Kata Syekh, manusia akan diperintah oleh Allah untuk melewati siratal mustaqim, dan keadaan mereka antara yang satu dan yang lainnya berbeda-beda, ya, menghikayatkan atau menggambarkan keadaan ketika dia hidup di dunia. Apakah dia istiqomah di atas jalan yang lurus di dunia atau tidak? Maka nanti, ya, Allah akan apa? Menggambarkan nanti di akhirat kelak, Pak Ibu. Saya bacakan di sini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Ya, setelah manusia dibangkitkan oleh Allah, ini tentunya setelah sangkakala yang kedua. Ya, mereka Israfil setelah meniup sangkakala yang kedua, maka manusia semua dibangkitkan oleh Allah, Pak Ibu. Yang meninggal dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, bangkit dari kuburannya. Yang meninggal dalam keadaan ia kecelakaan, ya, atau terkena reruntuhan bangunan, atau dimakan oleh binatang buas, ya, atau hancur berantakan setelah, ya, terkena apa? Terkena api dan lain sebagainya, nanti akan kembali lagi semula
dan mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah sebagaimana Nabi bersabda, yub'atsu yaumal qiyamati, ya, yub'atsun nasu yaumal qiyamati ufatan uratan ghurla. Ya, semua manusia nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak memakai sandal dan tidak berkhitan. Semua berada di padang mahsyar dalam keadaan berdesak-desakan, Pak Ibu. Ya, dalam keadaan berdesak-desakan. Sampai-sampai Aisyah bertanya, ya, kepada Nabi, apakah nanti yang satu dengan yang lainnya enggak melihat ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, fima makna bal amru yauma idin adzim. Bahkan urusan ketika itu dahsyat wahai Aisyah, udah enggak mikirin itu, udah enggak kenal mana orang tuanya, mana anaknya, mana istri, mana suami, mana cucu, sudah masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim, faman hudiya fi hadhihi dar ila siratillahil mustaqim alladzi arsala bihi rusulah wa anzala bihi kutubah, maka barang siapa yang diberikan hidayah, ya, di atas petunjuk, ya, di atas jalan Allah, yang Allah mengutus para nabi dan para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya, hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannatihi, niscaya dia akan diberikan petunjuk istiqomah, jalan sampai menuju surga. Ya, wala qadir thubuti qadabil abdi ala hada sirat alladzi nasabahu Allah li ibadihi fi hadhihi dar. Ya, dan itu semua tergantung apa? Kadar kokohnya dia. Ya, kadar kokohnya seorang hamba. Ya, meniti di atas sirat itu tergantung kokohnya dia ketika berada di dunia, Pak. Yakunu thubutu qadamihi, sehingga kokohnya dia menginjak jembatan yang lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang, ya, itu kokohnya itu berjalan di atas jembatan yang membentang di atas api neraka jahanam, itu kembali kepada keadaan dia ketika hidup di dunia, Pak Ibu. Di antara mereka, kata Imam Ibnu Qayyim, faminhum, di antara mereka man yamurru kal barq, yang melewati jembatan ini, Pak Ibu, ya, begitu cepat seperti, ya, orang naik buruk, dan tidak ada yang naik buruk fi ma'alam wallahu alam shawab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak Ibu. Ketika apa? Isra Mi'raj. Ya. Sampai ada sahabat yang bertanya, seperti apa cepatnya orang naik buruk? Maka Nabi bersabda bahwasanya kedipan mata itu kalah dengan cepatnya apa? Buruk, Pak. Jadi kita kedipan mata ini, Pak Ibu, ya, kalah. Kedipan mata ini kalah dengan apa? Cepatnya buruk. Subhanallah. Ya. Jadi cepatnya buruk ini bisa mengalahkan, ya, cepatnya kedipan mata. Cepat sekali, Pak Ibu. Kemudian kata Imam, wa minhum man yamurru katarf, ada juga di antara mereka yang melewati jembatan api neraka jahanam ini cepatnya seperti petir yang menyambar. Wa minhum man yamurru karrih, ada juga di antara mereka yang melewati jembatan ini seperti cepatnya angin yang berhembus. Wa minhum man yamurru kasyaddir rikab, ada juga yang cepatnya seperti orang yang paling kencang larinya. Wa minhum man yas'a sa'yan, ada juga di antara mereka orang yang berjalan yang paling cepat jalannya. Wa minhum man yamshi masyan, ada juga yang jalan biasa. Wa minhum man yahbu habwan, ada juga yang merangkak. Ya, ada juga yang merangkak, Pak Ibu. Ya. Bahkan dalam beberapa penjelasan ada juga yang berkeringat. Ketika jalan di padang mahsyar berkeringat. Ya, sampai membasahi seluruh tubuhnya. Bahkan ada yang berkeringat sampai membanjiri mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai membanjiri lututnya. Ada yang berkeringat sampai pusarnya. Ada yang berkeringat sampai dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, itu semua menggambarkan, ya, tentang kehidupan di dunia, Pak Ibu. Tentang keadaannya di dunia. Ya, maka di sini para jemaah, kata Imam, wa minhum al-makhdus al-musallam, di antara mereka udah selamat nih masuk surga. Wa minhum al-mukardas finnar, ada juga yang tersungkur ke dalam api neraka. Falyandur al-abdu sayrahu ala dzalika sirat min sayrihi ala hadza hadzal qudda bil quddah jazaan wa wifaqa. Maka hendaknya setiap hamba memperhatikan, ya, betapa, ya, dahsyatnya perjalanan di atas siratul mustaqim ini, ya, yang dilalui dengan apa? Sahasta demi sahasta,
Maka di dunia ini ya menghikayatkan keadaan kita nanti di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat An-Naml pada ayat yang ke-90, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya pentingnya kita istiqomah. Ya, di mana istiqomah ini tadi di muqaddimah kita sampaikan ya bahwasanya orang istiqomah ya ketika sakaratul maut ya diberikan kabar gembira oleh malaikat, ketika di alam kubur pun juga dihibur oleh malaikat. Ya, dalam hadis yang panjang ketika Nabi mengantarkan jenazah seorang sahabat, Nabi SAW ya menceritakan dua orang, pertama orang mukmin dan yang kedua orang kafir. Ya, orang mukmin ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia mengatakan, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Orang mukmin kata Allah, "Yuthabbitul ladina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah." Allah memantapkan, Allah mengokohkan dengan ucapan yang mantap, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, bagi siapa orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat ini Pak, kata Nabi, tafsirnya adalah apa? Di alam barzah, di alam kubur. Ketika ditanya, "Man rabbuk?" Rabbi Allah. Siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Diniyal Islam, agamaku adalah agama Islam. Ini Pak Ibu. Akhirnya apa Pak? Malaikat menyuruh dari langit, an sadaqa abdi, hamba ini telah berkata jujur. Fafrusuhu minal jannah. Ya, berikan pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu surga baginya Pak. Jadi orang beriman, Allah bukakan pintu surga. Allah perlihatkan Pak pintu surga. Ya, kemudian setelah itu apa? Kuburannya diperluas sepanjang mata memandang, dan orang beriman ini ditemani oleh amal solehnya Pak Ibu. Ya, ditemani oleh siapa? Oleh amal solehnya. Maka ini keutamaan yang kedua. Pun juga di akhirat kelak Pak Ibu. Ya, di akhirat kelak ini yaitu di atas di padang mahsyar dan ketika melewati siratal mustaqim. Ini semua ya penjelasan tafsir dari firman Allah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Ya mungkin 8 kaidah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan untuk kita semua di dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberikan rezeki istiqomah sebagaimana doanya Imam Al-Hasan Al-Basri, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqomah. Ya, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqomah. Ya, maka istiqomah ini adalah merupakan harta yang mahal yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan sisinya. Semoga kita semua senantiasa istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya Ustadz? Terkadang kita ini istiqomah di atas ketaatan, rajin taklim, rajin tahajud, rajin baca Quran, sangat taat merasa diri kita. Lalu terkadang tiba-tiba kita ada kayak malas gitu misalnya Ustadz. Futur Pak ya? Futur, malas. Itu untuk menghilangkan sifat itu seperti apa Ustadz? Barakallahu fiik. Mungkin kiat-kiatnya supaya tidak ada rasa itu muncul. Barakallahu fiik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang definisi iman, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan iman bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambahnya iman dengan melakukan ketaatan kepada Allah, berkurangnya iman dengan melakukan kemaksiatan. Sifat orang beriman sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman, innal ladina
alladzina amanu, ya orang beriman, ya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb-nya dia bertawakal. Jadi karakteristik orang mukmin, dia berusaha untuk meningkatkan kualitas iman. Walaupun terkadang Pak Ibu, iman terkadang naik, terkadang turun. Dan itu adalah merupakan sunnatullah. Tidak ada iman yang selalu naik kecuali imannya para nabi dan para rasul. Naik terus Pak Ibu. Tambah berat cobaannya, tambah naik imannya. Tambah berat godaannya, tambah naik imannya. Iman yang stabil adalah imannya siapa? Para malaikat stabil. Lah, untuk umat Nabi SAW, iman terkadang naik, terkadang turun. Ada satu kisah, sahabat Handalah. Di tengah malam dia berteriak, nafaqal Handalah, katanya Bu. Malam-malam nih berteriak, Handalah telah berbuat munafik, Handalah telah berbuat munafik, katanya Pak Ibu. Kemudian teriakan sahabat Handalah ini didengar oleh sahabat Umar. Akhirnya sahabat Umar bertanya, ya, wahai Handalah, gerakan apa yang membuatmu mengatakan seperti itu? Ya, kata sahabat Handalah, wahai Umar, sungguh aku telah berbuat munafik. Kalau aku bersama Nabi SAW, seakan-akan surga dan neraka di hadapanku, semangat ibadah. Tapi kalau sudah pulang, futur. Ya, semangatnya tidak seperti ketika di hadapan Rasul SAW. Apa kata sahabat Umar? Coba bayangkan, lihat Pak Ibu ya. Sahabat Umar, apa kata sahabat Umar? Apa yang kau rasakan persis yang kau rasakan, katanya. Allahu Akbar. Kalau aku bersama Nabi semangat ibadah, tapi kalau sudah pulang, ya lemes. Ya, futur. Akhirnya mereka berdua berjalan ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Ketika diceritakan pada sahabat Abu Bakar, apa kata sahabat Abu Bakar? Yang kalian dua rasakan persis yang aku rasakan, katanya Pak Ibu. Hanya mereka bertiga bertemu dengan Rasul SAW, dan ketika bertemu dengan Nabi SAW, apa kata Nabi? Saatan, sesaat, itulah iman. Terkadang naik, terkadang turun. Ya, maka di antara kiat agar iman ini senantiasa bertambah, ya, pertama apa? Ilmu, Bapak Ibu. Ya, pertama hendaknya kita memiliki ilmu. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman. Ya, coba bayangkan Pak Ibu, bisa kita rasakan di awal bulan Ramadan biasanya. Ya, serasa tangan ini tidak pingin pisah dengan Al-Quran. Serasa nggak pingin keluar dari masjid. Kalau bisa, kasur pindah ke masjid rumah deh. Kan gitu Pak Ibu ya. Awal Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ketika sudah mulai ada aktivitas yang lainnya, ya mungkin beberapa jam dah keluar sebentar. Di masjid beberapa jam. Hari selanjutnya dikurangi lagi porsinya. Biasanya 5 jam, 4 jam. Besoknya bisa 3 jam. Besoknya lagi bisa 2 jam. Bahkan apa? Hanya sholat wajibnya saja dan tarawihnya saja. Itulah kadang Pak Ibu, iman. Ya, lah bagaimana kita istiqomah terus melakukan ketaatan untuk senantiasa mengaji walaupun di rumah, berzikir walaupun di jalan. Ya, maka ilmu. Ya, ilmu yang akan menuntun kita kepada keistiqomahan. Ini yang pertama Pak Ibu. Yang kedua adalah di antara kiatnya, ya, hendaknya kita harus banyak menghayati ayat-ayat yang berkaitan dengan surga dan yang berkaitan dengan neraka. Sahabat Umar suka menangis kalau baca ayat-ayat yang berkaitan dengan surga. Kenapa? Khawatir gak bisa masuk surga. Sahabat Abu Bakar banyak menangis kalau mengingat ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka. Loh kenapa? Khawatir masuk neraka. Ini membuat mereka termotivasi terus Pak Ibu. Jadi dua sahabat yang berbeda ya profilnya. Kalau sahabat Abu Bakar sering menangis karena baca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, khawatir masuk neraka. Kalau sahabat Umar ingat akan ayat yang berkaitan dengan surga, khawatir nggak masuk surga. Khawatir nggak bisa masuk surga gitu Pak Ibu. Nah, maka di sini sering-sering kita baca Al-Quran sambil lihat terjemahnya. Kalau ada tafsirnya kita baca tafsirnya.
Ya, supaya apa? Supaya kita bisa memahami dari apa yang telah kita baca, Pak Ibu. Kiat yang selanjutnya adalah sangat penting kita memiliki teman yang saleh dan salehah. Karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung temannya. Maka perhatikan bersama siapa dia berteman. Ketika dia berteman dengan orang ahlu ta'ah, ahlu taqwa, maka akan seperti itu. Tapi ketika dia berteman dengan orang fasik, tidak mau beribadah, banyak melakukan pelanggaran syar'i, banyak meninggalkan ya kewajiban, maka akan seperti itu, Pak Ibu. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya kalau kita memiliki teman yang soleh, jangan dilepas. Tahan tuh teman tuh. Kenapa? Karena sangat sedikit punya teman yang soleh. Kenapa Pak Ibu? Kalau teman yang soleh itu ngingetin kita. Udah sholat belum nih? Oh iya makasih Pak, lupa saya. Ya, udah jenguk orang tua yang di kampung belum? Oh iya Pak, insya Allah. Diingetin Pak. Diingetin. Tapi kalau berteman dengan orang yang tidak soleh, mau sholat, mau berbuat maksiat, terserah. Hari itulah para jemaah pentingnya kita punya teman soleh. Ya, teman yang selalu mengingatkan akan kehidupan akhirat kita. Teman yang senantiasa mengingatkan ibadah kita, Pak Ibu. Kemudian yang lainnya, ya diantaranya juga adalah yang lainnya, ya hendaknya kita mengingat kematian. Ya syukur-syukur kalau ada kesempatan untuk ziarah kubur, ziarah kubur. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ingat akan kematian Pak Ibu. Kita semua pasti akan meninggal dunia. Kita semua pasti akan meninggalkan segala-galanya Pak Ibu. Ya, tidak ada yang menyertai kita kecuali amal saleh. Sebagaimana Nabi bersabda, yatba'ul janazata thalathah, yang akan mengiringi jenazah kita itu Pak Ibu 3. Ya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, kerabat tetangga, sahabatnya. Ya, ngiringin Pak jenazah kita ke kuburan. Dan yang ketiga adalah amal kita. Yang 2, pertama tadi pulang ke rumahnya masing-masing, hartanya kembali ke rumahnya, keluarganya kembali ke rumahnya, kerabat tetangganya kembali ke rumahnya, yang menemani kita amal saleh. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika kita melihat ada orang meninggal, astagfirullah, innalillah. Ketika kita melihat kuburan, saya pun juga akan seperti orang ini. Saya akan kembali ke tanah. Ya, nanti tubuh saya berada dalam kuburan, tinggal tulang belulang. Ingat pada Allah, Pak. Maka ini penting. Sehingga apa? Sehingga membuat kita termotivasi untuk ya menjaga keistiqomahan. Ada seorang tabi'in, ya sulit sekali untuk untuk ingat pada Allah, sulit. Akhirnya apa? Dia melakukan ada satu upaya yang ya tentu kita ya tidak melakukan ini Pak ya. Ini di antara nawadir. Mereka gali kubur dan mengkafani dirinya sendiri. Ya, dia seakan-akan ya dia berada di kuburan, ditanya oleh Munkar dan Nakir. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya apa? Ketika dalam kondisi seperti itu, dia langsung beranjak. Ya khawatir ketika itu juga dipanggil oleh Allah SWT. Akhirnya apa? Akhirnya dia kembali untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, maka ini termasuk di antara nawadir ya, yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Gitu Pak ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hidayah bisa datang pada seseorang yang tidak pernah meminta kepada Allah? Tidak. Hidayah itu ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, ya, bahwasanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya di jalanku, kata Allah, aku berikan hidayah. Ya Allah akan berikan hidayah kepadanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba sampai hamba tersebut mau merubah nasibnya. Walaupun hidayah itu semua di tangan Allah, para jemaah. Ya, dan hidayah itu milik Allah semata. Sebagaimana Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya
engkau tidak akan mungkin mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi hidayah Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, tetapi apa Pak? Harapan kita selalu minta kepada Allah semoga orang tersebut dapat hidayah. Ini penting Pak Ibu, doa itu penting. Ya, maka doa orang tua ini, ya, jadi doa itu penting untuk orang yang kita cintai. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Semoga Allah berikan petunjuk kepadanya. Semoga dia mendapatkan jalan yang lurus. Ini penting Pak Ibu. Ya, dapatkah doa orang tua merubah kemaksiatan seorang? Naam, sangat. Jadi doa orang tua itu sangat ya dapat memberikan pengaruh kepada kebaikan anak-anak. Karena dalam hadis yang banyak bahwasanya thalathu da'awat ya mustajabah. 3 doa yang mustajabah. Di antaranya adalah doaul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Mustajabah. Makanya kalau kita berdoa untuk anak, doa yang terbaik Pak Ibu. Jangan sampai mendoakan yang tidak baik. Ada satu kisah yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah, Imam Masjidil Haram yang ma'ruf. Beliau ketika masih usia belia Pak Ibu, seperti anak-anak kita ini usia 8 tahun gitu ya. Biasa anak-anak ibunya ini pas lagi ada acara makan-makan bersama teman-temannya ini. Ibunya dilempar sama temannya itu, ya. Ibunya dilempar dengan pasir oleh Syekh Sudais ini. Sampai makanannya itu kotor semua. Marah ibunya. Ibunya langsung marah dan mengatakan, "Pergi kamu ke Mekah sana. Semoga Allah jadikan kamu jadi imam di sana," katanya. Jadi imam, Pak. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu biar jadi imam di sana. Jadi imam, Pak. Jadi doa itu ya memang Bapak Ibu, anak ini ujian. Anak itu cobaan. Ya, terkadang ada anak yang membuat orang tua itu senang. Terkadang juga ada anak yang membuat orang tua itu sedih. Ya, kadang juga kesel gitu Pak Bu ya. Maka ketika kita kesel, jangan sampai kita mendoakan keburukan. Semoga Allah melaknatmu, jangan. Semoga tidak dapat petunjuk, enggak. Semoga engkau dapat celaka, jangan Pak Ibu. Tapi doakan, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Semoga Allah memberikan jalan yang lurus kepadamu gitu Pak. Dengan tegas, Allah yahdik gitu. Nah itu Pak. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Dan doa yang tulus ya dan fokus khusyuk itu istijabahnya sangat makbulah Pak Ibu. Ya, dominan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita jenuh dan berputus asa bahwa doa kita sebagai orang tua untuk anak-anak sangat bermanfaat sekali Pak Ibu. Terakhir, ketika salat qobliyah subuh, ana membaca zikir sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Namun ketika salat fardu subuhnya, ana membaca zikir sujudnya subhana rabbiyal a'la. Boleh? Ya bolehkah demikian? Boleh. Tidak mengapa karena bacaan ketika sujud itu banyak riwayat. Ya subhana rabbiyal a'la, ada juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada juga ya doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, dan itu sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa riwayat bisa antum dapatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-hathu 'alal isdiyad ya alal khair fi awahiril umri, yaitu bab tentang anjuran untuk banyak melakukan kebaikan di usia-usia senja. Maka di situ Nabi sering membaca doa ketika ruku atau ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, ini termasuk di antara doa-doa ketika sujud yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu kajian kita pada pagi ini. Atas segala kekhilafan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu manusia tidak lepas dari yang namanya kekhilafan atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa istiqomah di dalam menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW sampai kita diwafatkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dibangkitkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin Allahumma amin.
Demikian kami ucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara serta DKM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.